Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita ya anak-anak. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian doa berlindung dari segala penyakit. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqan. Baik. Baik anak-anak, materi pada pagi hari ini Mudaris tidak bisa mengajar melalui Zoom ya, tapi Mudaris bikin materi pembelajarannya melalui PowerPoint yang Mudaris bikin menjadi sebuah video. Untuk pelajaran kali ini kita melanjutkan pelajaran tematik kita ya. Sekarang masuk ke halaman 41. Halaman 41 pelajaran PPKN ya, yang judulnya yaitu manfaat gotong royong. Manfaat gotong royong. Apa sih? Kok bisa gotong royong itu ada manfaatnya? Jelas dong. Ya. Jelas gotong royong mempunyai sebuah manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, mari kita lihat apa itu gotong royong dan apa saja manfaatnya. Baik, apa itu gotong royong? Nah, penjelasan di sini adalah ya ini sedikit Mudaris singkat ya. Penjelasan dari buku Mudaris tuangkan melalui PowerPoint. Gotong royong merupakan sifat yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Gotong royong dapat diartikan sebagai bekerja bersama-sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu dalam mengerjakan sesuatu. Ya. Jadi gotong royong itu adalah sebuah sifat yang sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia dari dulu. Ya, dari dulu. Karena bangsa Indonesia itu mempunyai sifat yang sangat tinggi. Sifat sosialnya sangat tinggi. Mereka selalu peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Mereka selalu mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Maka timbullah atau muncullah cikal bakal yang disebut dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini bisa diartikan seperti kerjasama atau tolong menolong atau bantu membantu, banyak sekali. Tapi intinya sama, intinya adalah bekerja secara bersama-sama agar suatu pekerjaan lebih cepat selesai dan terasa ringan. Baik, lalu apa saja manfaat gotong royong itu? Nah, inilah beberapa manfaat gotong royong sebagai berikut. Iya. Lanjut slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu pekerjaan cepat selesai. Ketika suatu pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama atau gotong royong, maka pekerjaan tersebut pasti akan cepat selesai. Ya, contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar atau membersihkan lingkungan sekolah yang dilakukan oleh siswa dan guru. Jadi dengan adanya gotong royong, anak-anak semuanya ya, pekerjaan lebih cepat selesai. Ya, tidak terasa ketika kita mengerjakan sesuatu yang berat,
ya, dengan bergotong royong pekerjaan itu akan cepat selesai dan terasa ringan ya. Itu sudah menjadi ciri khas ya, gotong royong. Ya, dan bangsa Indonesia dari dulu menyukai itu. Ya, kita seringlah mendapati ya di suatu desa itu mengerjakan kerja bakti. Mengadakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan atau mengadakan kerja bakti dalam rangka menyambut HUT RI atau kemerdekaan Indonesia. Biasanya masyarakat itu akan menghiasi jalan-jalan dengan aksesoris-aksesoris yang di situ berwarna merah dan putih, ya, yang melambangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita terdahulu. Nah, itu salah satu contoh gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan sekolah, ya seperti kita membersihkan lingkungan sekolah, kerja bakti di sekolah, ya siswa dan guru semuanya bersih-bersih. Ya, semuanya bersih-bersih dan dilakukan secara bersama-sama. Maka dari itu pasti pekerjaan akan lebih cepat selesai. Nah, itu yang pertama, manfaat gotong royong adalah pekerjaan cepat selesai. Kemudian yang kedua, slide berikutnya. Nah, manfaat gotong royong yang kedua yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan. Nah, dengan adanya gotong royong dapat menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita misalkan lagi kerja bakti. Kemudian di situ banyak sekali sampah yang dimasukkan ke dalam kotak sampah. Ya, yang menjadikan kotak sampah tersebut berat ketika ingin dibuang sampahnya. Maka dengan gotong royong, bagaimana gotong royongnya? Yaitu mengangkat kotak sampah yang berisikan sampah yang banyak itu secara bersama-sama, kemudian dibuang pada tempat sampah yang sudah disediakan. Itu salah satu contohnya. Jadi pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan ketika dilakukan secara gotong royong atau bersama-sama. Ini yang kedua, yaitu pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Kemudian yang ketiga, manfaat gotong royong adalah yaitu memupuk persatuan dan kesatuan. Dengan adanya gotong royong, maka rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat lebih terjaga. Dengan persatuan dan kesatuan inilah yang membuat bangsa Indonesia menjadi negara bangsanya selalu hidup dengan rukun. Ini manfaat yang ketiga dengan adanya gotong royong, yaitu memupuk rasa persatuan. Ya, kalau orang suka kerjasama, suka bantu-membantu, maka mereka akan merasakan sesuatu hal yang sama, yaitu ketika ada satu tetangganya atau satu temannya yang di situ tertimpa musibah, maka semua tetangga yang lain akan merasakannya. Dan itulah salah satu rasa persatuan. Dengan adanya tetangga yang tertimpa musibah, mereka membantu. Ya, mereka menghibur, mereka menjenguk, ada yang mungkin membelikan sesuatu makanan agar tetangganya itu bisa terhibur. Ya, banyak sekali cara untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan gotong royong. Baik. Kemudian manfaat yang keempat gotong royong itu adalah menghemat biaya. Dengan adanya gotong royong, maka setiap kegiatan akan lebih menghemat biaya. Contoh, kegiatan memperbaiki jalan kampung yang rusak. Dengan bergotong royong, biaya perbaikan jalan yang rusak bisa ditanggung bersama. Nah, ini ya, dengan adanya gotong royong, ketika ada suatu kegiatan yang membutuhkan biaya, maka
akan lebih menghemat karena di situ biayanya didapatkan dengan cara menyumbangkan atau mengumpulkan dari semua warga yang bergotong royong. Contohnya ketika ada jalan yang rusak di sebuah kampung, kemudian membutuhkan perbaikan, maka di situ membutuhkan biaya untuk membeli membeli perlengkapannya yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan. Maka dari itu para warga kemudian iuran, ya bahasanya iuran atau menyumbang untuk biaya perbaikan jalan. Baik, itu yang keempat. Kemudian manfaat gotong royong yang kelima adalah menumbuhkan rasa sosial. Ya, jangan lupa ya, manusia itu adalah makhluk sosial, artinya manusia itu adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Ya, dengan adanya gotong royong dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antar sesama manusia. Misalkan saat terjadi musibah bencana alam di suatu daerah, maka orang-orang bergotong royong mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana. Ini adalah rasa sosial. Ya, ketika kita mendengar ada suatu daerah yang terkena bencana, maka kita punya rasa iba, ya, punya rasa kasihan. Tapi kasihan di sini bukan kasihan karena apa-apa ya, tetapi kita merasakan bagaimana rasanya atau menderitanya ketika terjadi suatu musibah. Ya, musibah apapun itu pasti ada rasa sakit yang kita rasakan ketika melihat saudara-saudara kita yang menjadi korban suatu musibah bencana alam ataupun musibah yang lainnya. Baik, jadi manfaat gotong royong yang kelima adalah menumbuhkan rasa sosial yang tinggi, ya, rasa peduli kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga, kepada orang lain yang lebih tinggi. Tidak acuh atau tidak cuek begitu saja. Baik. Kemudian yang nomor 6 manfaat gotong royong adalah yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, kenapa sih kok bisa gotong royong itu menumbuhkan percaya diri? Yang tadinya mungkin minder, yang tadinya mungkin tidak percaya diri, selalu merasa tidak bisa. Nah, maka dengan adanya gotong royong itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa? Karena kita bisa bekerja, kita bisa melakukan sesuatu seperti orang lain, dan pekerjaan kita, hasil yang kita lakukan dari pekerjaan itu bisa diakui oleh orang lain. Kemampuan kita diakui oleh orang lain, bahwa kita itu sama semua. Tidak ada yang tidak bisa. Selagi kita mau belajar, kita mau mencoba, pasti di situ akan ada jalan keluar yang membuat kita menjadi bisa. Baik. Nah, ini yang nomor 6. Kemudian yang nomor 7, manfaat gotong royong adalah yaitu menumbuhkan semangat bekerja. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat bekerja karena biasanya ketika kita bekerja sendirian membuat kita tidak begitu semangat mengerjakannya. Tetapi dengan bergotong royong, semangat bekerja jadi lebih tumbuh sehingga lebih baik lagi dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ini sangat banyak terjadi di tengah masyarakat. Ketika mereka bekerja sendirian, itu rasanya malas. Rasanya seperti kenapa sih kok sendiri? Ya, tidak ada yang bantu. Nah, dan di situ ketika sudah malas pasti akan menunda-nunda pekerjaannya. Ya, tidak semangat bekerjanya. Dengan adanya gotong royong, maka tumbuhlah semangat bekerja. Karena apa? Karena manfaat yang sudah disebutkan di atas tadi. Salah satunya pekerjaan jadi lebih ringan. Nah,
Ketika pekerjaan sudah menjadi lebih ringan, maka kita lebih semangat lagi mengerjakannya. Kemudian ketika pekerjaan menjadi lebih ringan, ada pekerjaan yang lebih cepat selesai, ya, karena dilakukan secara gotong royong atau secara bersama-sama. Nah, inilah manfaat gotong royong yang nomor 7, yaitu menumbuhkan semangat bekerja. Ya, jangan malas bekerja. Ya, karena semuanya itu pasti bekerja, tidak ada yang nyantai-nyantai. Dengan adanya gotong royong, semuanya punya tanggung jawab untuk bisa mengambil peran dalam sebuah kegiatan, ya, yang di situ melibatkan orang banyak untuk gotong royong. Nah, itu yang ketujuh, manfaat gotong royong. Sekarang yang terakhir yaitu yang kedelapan. Nah, yang kedelapan, manfaat gotong royong yaitu tidak individualis. Apa sih itu individualis? Individualis adalah Individualis adalah manusia yang mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan kepentingan orang lain di sekitarnya. Ya, jadi orang ini lebih mementingkan dirinya sendiri, nggak mau mentingin orang lain, nggak mau lihat orang lain susah. Ya, ketika ada orang lain kesusahan, dia acuh, dia nggak peduli. Ya, ini yang disebut dengan individualis, selalu sendiri, apa-apa sendiri. Ya, merasa dirinya sendirilah yang paling berjasa. Merasa dirinya sendiri yang paling bisa. Padahal tidak seperti itu. Nah, dengan adanya gotong royong, tidak ada orang yang individualis, ya, yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri saja. Tapi dia belajar untuk bisa mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan banyak orang, ya. Seperti ketika diajak kerja bakti di lingkungan sekitarnya, padahal dia punya pekerjaan, tapi itu karena menyangkut kepentingan bersama, maka dia lebih memilih ikut kerja bakti daripada mengerjakan pekerjaannya sendiri yang mungkin masih bisa dikerjakan di lain waktu. Sedangkan kerja bakti di lingkungan sekitar itu tidak ada waktu lagi selain hari itu. Maka dia tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai warga untuk mengikuti kerja bakti. Nah, inilah manfaat terakhir dari gotong royong, yaitu tidak punya sifat individualis. Artinya orang itu memang benar-benar lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Taib. Nah, inilah materi kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga bisa dipahami dari awal sampai akhir dan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan ilmu bagi kita semuanya. Taib, mudaris akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.